Berarti nggak masuk nih yang untuk pinjaman bank itu nggak masuk pinjaman piutang bank nggak. negara ya Bu ya? Jadi penyerahan dari bank itu udah tidak kita terima lagi. Jadi pengurusannya sudah diurus sendiri oleh bank gitu. 1, 2, 3 lunas hari ini, lega sampai nanti. Kamu nanya ini podcast apa? Iya, ini pasti di podcastnya DJKN Kaltim Utara. Namanya apa ya? Ngobras. Oh iya, podcastnya Ngobras, ngobrol santai. Yeay. Selamat datang Sobat Etam. Kali ini kita hadir kembali di podcast edisi ketiga. Kali ini kita kedatangan salah satu narasumber dari bidang di Kanwil DJKN Kaltim Utara. Kita kali ini bakal bahas terkait piutang negara atau piutang daerah. Jadi sebelumnya kenalin nih yang belum kenalan sama saya Aruna Dewi, biasa dipanggil Arum, yang hari ini bakal nemenin Sobat Etam ngobrol-ngobrol asik sama salah satu narasumber kita, yaitu Bu Nela. Selamat pagi Bu Nela. Pagi. Halo Mbak Rum, bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Bu Nela gimana Bu? Alhamdulillah, seperti yang Mbak Rum lihat nih, ceria. Ya. Harus ya Bu ya? Iya, harus tetap semangat. Iya. Semangat cari cuan. Karena juga baru ya Bu di Samarinda ya Bu ya? Baru sampai sini itu masuk sih tanggal 29 Agustus ya. Berarti 29 Oktober kemarin 2 bulan, kurang lebih 2 bulan setengah ya. Iya. Nyubi. Udah pernah di Samarinda belum sih Bu? Belum pernah Ya? Ini pertama kali baru di ini Samarinda. pertama kali. Selamat datang. Dari bayi sampai itu di Jakarta terus baru ini. Jadi ya tau lah Samarinda gimana ya Bu ya? Bagus ya Bu ya? Bagus. Tenang ya. Sama ramenya ya, bukan sama Jakarta. Ya, ramen Jakarta dong. Ibu kota. Iya benar. Tapi di sini lebih tenang, nyaman ya gitu. Kalau Jakarta kan tahu sendiri kan macetnya ya, itu macet. gitu kan. Kalau di sini ya selama 2 bulan ini saya perhatikan ya enak lah kalau untuk cari ketenangan ya atau apa. Oke, kita langsung aja Bu ya. Kali ini kita bakal bahas terkait salah satu tusnya DJKN, yaitu piutang negara. Ya. Jadi tentu saja masih banyak nih Bu masyarakat yang kayaknya belum tahu nih piutang negara itu apa aja, terus ngapain, terus saya pernah dengar cerita itu kalau beberapa ada yang paham kalau piutang itu jadinya kayak ya kita biasa yang minjem ke bank itu Bu. Jadi minta tolong nih Bu penjelasannya piutang negara itu apa sih Bu? Oh iya. Piutang negara itu ya sejumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah maupun pemerintah daerah ya. Itu yang dari perjanjian ataupun peraturan yang berlaku. Jadi dalam hal ini si debitur yang mempunyai hutang itu jadi dia memanfaatkan dana dari pemerintah gitu ya. Kalau bank atau apa itu kan dana dari BUMN ya. BUMN. Dananya. Kalau ini yang sumber dananya dari pemerintah atau Pemda. Berarti nggak masuk nih yang untuk pinjaman bank itu nggak masuk pinjaman bank piutang nggak. negara ya Bu ya? Dulu pernah ada pinjaman bank masuk ke pengurusan kita, tapi berdasarkan Mahkamah Konstitusi, kalau nggak salah tahun, saya maaf ya lupa ya tahunnya, tapi ingat nomornya Mahkamah Konstitusi 77, nomor 77. Jadi penyerahan dari bank itu udah tidak kita terima lagi. Jadi pengurusannya sudah diurus sendiri oleh bank gitu. Jadi kita lebih fokus ke penyerahan dari kementerian, lembaga atau instansi pemerintah dan atau daerah. Jadi DCK ini ngurusin piutang negara ya Bu ya? Iya, piutang negara. Berarti Sama- kan istilahnya orang yang atau pemakai sumber dana yang dari APBN berarti kan. Iya. Jadi kan mereka punya kewajiban ke pemerintah dong gitu kan. Kalau piutang daerah itu semuanya yang dari APBD, Dari APBD gitu. ya gitu. Kalau DJKN itu apa aja sih Bu tugasnya terhadap piutang negara ini? Ya, DJKN seperti kita tahu fungsinya DJKN itu kan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kekayaan negara, lelang dan penilaian, dan kemudian
pelaksanaannya, kebijakannya juga. Jadi yang seperti kita ketahui, piutang negara itu kan kalau di neraca di LKPP atau LKPD itu kan masuk aset ya. Jadi kita mengelola aset ya termasuk piutang itu ya, Bu, ya. Jadi seperti amanat Ibu Menteri pernah di suatu webinar ya saya ini jadi dulu kita kan PUPN ini mengurus piutang ya. Jadi dari penyerahan terus kita penata usahaan sampai nanti pelunasan atau selesai atau apa. Nah sekarang kita selain pengurusan kita mengelola juga gitu. Jadi mengelola di sini dalam artian kita membantu kementerian atau lembaga atau instansi pemerintah atau instansi pemerintah daerah gitu bagaimana mereka mengelola piutangnya gitu sebaik mungkin sampai optimal gitu kan. Jadi kita mengedukasi mereka gitu kan. Karena sejalan ke sini-sininya gitu ya. Sekarang ini selain kita udah ikut selain mengurus juga mengelola, kan sekarang sudah ada regulasi terbaru ya. Jadi piutang yang bisa kita urus itu di atas 8 juta. Jadi kalau masih di bawah 8 juta diurus sendiri oleh kementerian atau instansi. Gitu. Makanya kita mengedukasi bagaimana menata usahakan piutang itu seoptimal mungkin. Kalau dulu peraturannya gimana, Bu? Baru bisa diserahin ke PUPN? Kalau dulu kalau udah macet di baru bisa kita serangan. Tapi kalau seperti itu kan jadinya kita kesannya seperti sampah ya, maksudnya ngurusin sampah gitu loh, yang udah macet-macet, yang udah yang udah bener-bener jadinya kinerja harus kuat lagi ya Bu ya, maksudnya macet itu ya. Jadi kita mengedukasi kementerian, instansi gitu agar mereka lebih paham dengan piutangnya dia, lebih aware gitu kan, bagaimana laksanakan piutangnya dia sebaik mungkin gitu kan, sampai emang benar-benar tidak tertagih dan nanti mereka bisa mengajukan penghapusan. Nah, penghapusan itu kan mengajukannya kalau kita di Kaltimtara kan ke Kanwil ya, Kanwil DJKN Kaltimtara ya, mungkin di di provinsi lain ya Kanwil setempat. Iya, Kanwil ya. Terus gimana nih Bu cara pengurusan piutang negara atau daerah itu syaratnya apa aja sih? Syaratnya untuk penyerahannya ya. Iya. Penyerahannya kalau untuk sekarang itu di atas 8 juta. Itu sama aja negara dan piutang negara dan piutang daerah ya? Piutang negara dan piutang daerah di atas 8 juta bisa diserahkan ke kita. Jumlahnya pasti, jumlah dan besarannya pasti, dan ada dokumen sumbernya yang jelas ya. Kalau tidak ada dokumennya ya nggak bisa diserahkan ke kita. Oh gitu. Ya kan harus tahu ya dokumennya, maksudnya terjadi piutangnya gara-gara apa atau apa. Harus lengkap ya. Paling tidak ada identitas debiturnya itu. Kalau nggak ada ya apa yang mau kita urus gitu. Kalau tugasnya Kanwil sama KPKNL terkait piutang ini gimana sih Bu pembagiannya? Kalau KPKNL kan lebih mereka yang melaksanakannya ya. Kalau Kanwil itu kan monitor ya, sifatnya monitoring dan evaluasi. Jadi kayak mengawasi gitu kan. Kalau KPKNL itu lebih yang langsung yang terjun langsung gitu ya, mereka yang meriksa berkasnya, benar-benar yang dari penata usahanya, dari mulai penyerahan, membuat produk hukumnya seperti SP3N, dan sebelum SP3N itu ada resum hasil penelitian kasus ya, BKPN. Nah itu kan kita ada aplikasi Fokus PN ya. Fokus PN ya. Nah itu kan harus kita input tuh detail dari mulai siapa nama penanggung hutangnya, terjadi piutangnya karena apa, identitasnya, semua itu kan KPKNL jumlahnya gitu. Nah kalau kita Kanwil mengawasi semua sudah benar belum, maksudnya inputnya atau apa gitu kan, kita mengawasi aja. Jadi kalau KPKNL kan seperti kita ketahui juga setiap KPKNL itu ada target minggu yang harus dicapai gitu kan. Nah kita mengawasi udah sejauh mana gitu ya, itulah apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Tapi Kanwil ada tugas yang turun langsung gitu nggak sih Bu terkait pengurusan piutang ini? Atau kalau Kanwil biasanya kita bekerja sama dengan KPKNL. Kita asistensi ya, kalau di kita kan berarti pemerintah daerah ya. Seperti yang baru-baru ini yang selama ini Kanwil udah laksanakan tuh
biasanya kita mengadakan bincang santai, bincang santai dengan Pemda Pemda. setempat, ya. Jadi kita tuh kayak mengedukasi mereka bagaimana loh pengurusan piutang ini gitu kan. Terus ada masalah dan kendala apa ya mereka bisa ya kita kayak face to face atau apa gitu ya kita ngobrol santai aja gitu. Ya selama ini karena kendala COVID kita masih Zoom ya. Semoga nanti kedepannya kita bisa langsung asistensi langsung, ketemu langsung, jadi lebih biar lebih enak ngobrolnya ya Bu ya terkait betul. masalahnya mereka tuh apa aja gitu ya Bu. Iya. Terkait pengurusan piutang ini Bu, biasanya kan banyak dijumpai berupa dokumen sumber yang hilang atau dokumennya yang sudah cukup lama nih Bu, sehingga kan pengurusan piutang negara yang ada itu misalnya si staf-stafnya ini mutasi atau nggak sempat meneruskan berkas tersebut, jadi kira-kira gimana nih Bu cara menyikapinya? Ya, kalau yang sudah terjadi ya bagaimana ya, mau nggak mau kita emang bener-bener harus mengupayakan sih kalau bisa dokumen itu ketemu gitu ya. Tapi kalau untuk kedepannya ya kita harus lebih baik lagi pengarsipannya gitu kan. Mungkin kalau yang udah lama-lama ya udahlah udah terjadi mau gimana ya, mungkin dulu pengarsipannya kurang rapi. Tapi kalau kayak gitu tetap bisa nggak Bu ngurusin utangnya? Kalau ini dalam pengurusannya, maksudnya dokumennya ini buat apa dulu gitu. Kalau misalnya misalnya ini si debiturnya ini mau melakukan pembayaran atau apa gitu ya. Kalau misalnya mau melakukan pembayaran di aplikasi ada nih di Fokus PN ya, nama debiturnya ada misalnya, tapi berkasnya hilang atau bagaimana, itu sepengalaman saya ya, pernah dulu kayaknya, nah itu bisa kita minta ke penyerah piutang. Ke penyerah piutangnya misalnya apa ya, kementerian apa gitu ya, kalau misalnya di daerah ke Pemdanya kita minta. Kalau misalnya di sana juga nggak ada gitu kan, dokumennya juga sama, mungkin gara-gara ya ada bencana banjir kan bisa aja kan gitu hilang, kebakaran gitu. Nah itu bisa dengan surat pernyataan dari bupati apa namanya pimpinan daerah aja gitu ya, menyatakan atau yang mencatat piutang itulah gitu ya, menyatakan bahwa atas nama debitur A telah dokumen sumber sudah tidak dapat ditemukan, tapi bisa membuat pernyataan bahwa atas nama ini dan jumlah hutangnya berapa gitu, bisa dari pernyataan itu jadi dokumen kita gitu, dan kita bisa melakukan panggilan kembali gitu dari mulai awal lagi, seperti itu Zara. Berarti emang dokumen itu maksudnya kita harus benar-benar dijaga ya Bu? Iya, harus dijaga gitu. Soalnya ya seperti ini kalau misalnya hilang gitu bingung gitu kan. Gimana mau selesainya ya kan, identitasnya aja nggak ada gitu kan. Oke lah kalau zaman sekarang kan udah teknologi udah ini ya, kalau kita bisa bersinergi dengan instansi lain, misalnya kalau untuk identitas seperti nomor KTP NIK itu ya, itu kita bisa kerjasama dengan Dukcapil ya kan, bisa ditelusuri gitu, kita bisa tracing dari situ. Kalau dari Kanwil itu ngurusin piutang daerahnya ada berapa Pemda Bu di sini Bu? Kalau se-Kaltintara itu ada, berarti kan ada 4 ya, 4 kan kalau tiap ini kan ada ngurus masing-masing pemerintah daerah ya, KPKNL Balikpapan ada, KPKNL Bontang ada. Kalau mengenai jumlahnya saya kurang pasti ya gitu. Tapi ya setiap KPKNL pasti ada benangan. Misalnya kalau KPKNL Balikpapan yaitu ada Penajam Pasar Utara dan Balikpapannya sendiri mungkin gitu kan. Terus kalau Bontang pun ada kayak Tarakan pasti ada tiap ini. Kalau Tarakan yang saya tahu ada salah satunya Nunukan misalnya gitu. Kalau Bontang Kukar ya, apa sih Kutai Kertanegara ya, apa ya itu deh Pemda Kukar. Masih Samarinda ya Bu ya? Kukar Samarinda ya? Iya Samarinda. Oh iya, mungkin ya. Pokoknya tiap KPKNL pasti punya piutang daerahnya punya ya piutang daerahnya ada. Terus ngomong-ngomong nih Bu, kan tahun kemarin kita DJK kan udah bikin kelas program ya Bu ya? Oh iya. Di tengah pandemi kan biar membantu masyarakat pemulihan ekonomi ya. Dengar-dengar kan tahun ini ada lagi nih Bu
Ya tahun depan ya. Tahun ini ada lagi, tahun depan ada lagi nggak Bu? Kemarin berdasarkan info dari kantor pusat diupayakan. Sepertinya sih bakal ada lagi. Gitu. Kalau untuk tahun 2022 akan berakhir nanti ya, Mbak. Kapan tuh, 15 Desember. Itu 15 Desember penyerahan terakhir itu terakhir pengajuan. Terakhir pengajuan 15 Desember. Tapi yang bisa dapat keringanan atau crash program itu untuk penyerah piutang yang diserahkan ke PUPN terakhir 31 Desember 2021. Oh iya. Jadi piutang-piutang yang sudah diserahkan sampai 31 Desember 2021. Nah, pengajuannya di tahun 2022 ini. Terakhir 15 Desember. 15 Desember. Itu sekarang lagi diskonnya berapa? Dapat diskonnya? Jadi kan ada 3 objek ya. UMKM itu pagunya sampai 5 miliar. Kemudian objek kedua itu kepemilikan rumah sederhana atau rumah sangat sederhana itu pagunya sampai 100 juta. Kemudian untuk instansi pemerintah itu sampai 1 miliar pagunya. Jadi itu kalau kita ada misalnya debitur tersebut ada barang jaminan, kalau ada barang jaminan itu diskonnya kalau untuk bunga denda ongkos itu udah 100% ya, otomatis itu 100% dapat potongannya 100%. Lumayan kan? Iya, lumayan banget. Itu lebih besar gitu kan, malah itu dapat potong 100%. Kemudian kalau si debitur itu sudah tidak mampu tapi emang dia punya barang jaminan, itu dapat potongannya sebesar 35%. Tapi kalau tidak ada barang jaminan, jadi barang jaminan itu berupa tanah dan bangunan ya. Kalau cuman kendaraan gitu nggak bisa. Harus jaminannya itu tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan ya. Kalau tanah dan bangunan itu diskonnya 35%. Kalau tidak ada jaminan itu 60%. Itu untuk sekarang Bu atau? Ya, untuk tahun 2022 ini. Tahun 2022 ini. Terus ada juga yang ketiga itu instansi pemerintah itu bisa debitur dari rumah sakit ya, rumah sakit ataupun juga mahasiswa yang terkendala SPP itu bisa 80% dari saldo hutangnya. Jadi misalnya sisanya berapa, misalnya masih ada 5 juta itu 80% dan itu tidak ada batasan ya, pokoknya selama 1 tahun ini 2022. Nah, kalau yang 2 objek di atasnya itu ada ketentuan. Misalnya kalau sampai Juni pembayaran mereka pelunasan sampai Juni itu ada diskon tambahan lagi dari yang tadi 35%. Lebih banyak kayak Bu ya diskonnya ya. Tambah lagi 40%. Itu udah kayak di mall deh. diskon lagi potongan terus gitu kan. Nah, terus kalau pembayarannya di bulan Juli sampai September itu dapat diskonnya 30%. Kalau yang di bulan sekarang? Tapi kalau Oktober sampai Desember 20%. Jadi misalnya yang tanpa jaminan ya, tanpa jaminan misalnya udah dapat potongan 60%. Tapi debitur ini mengajukannya di bulan Oktober sampai Desember nih. Nah, berarti potongannya tambah 20%. 20%. Wow. Iya, tambah 20%. Tapi jangka waktunya itu misal dia mengajukannya kan rentangnya tuh bulan Oktober sampai Desember. Misalnya dia mengajukannya Oktober tanggal berapa misalnya ya, pertengahan tanggal 15 Oktober. Itu harus dilunasi sebulan. Jadi di rentang waktunya sih sampai Desember. Tapi 15 Oktober kalau sebulan itu 15 berarti November. 15 November harus sudah lunas. Oh gitu. Kalau misalnya belum ya udah nggak berlaku lagi, tapi bisa mengajukan permohonan tetap ulang. Bisa ya. Iya. Ayo cepet sudah. Soalnya udah berapa sebulan lagi ya Bu ya? Ya sebulan lagi kurang lebih. Ya. Ya semoga sih saya dengar kabar sih ya tahun depan itu masih ada, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Selama ini kan yang untuk Pemda belum ya? Buat Pemda belum. Belum. Akan ada nih. Nanti Bu? Akan ada tahun 2023 diupayakan, sedang dipertimbangkan. Ya semoga aja ya. Jadi ya kabar baik lah untuk Pemda nih gitu, yang punya hutang di Pemda gitu kan, bisa ada keringanan crash program dari kita. Sebenarnya pemerintah itu udah baik banget ya, udah Bu baik ya, banget. si keringanan hutang ini ya Bu. Bayangin ya, utang piutang negara itu sampai
ya saya kurang berapa pastinya, pasti udah triliunan dah, ratusan triliun. Kalau itu semua bisa kita ini ya, maksudnya tertagih gitu, Iya. berapa banyak itu kita PNBP yang kita dapat, dan bisa sumber dana yang buat kita kembalikan ke masyarakat untuk pembangunan, untuk sarana prasarana, misalnya ya mungkin kalau untuk sekolah atau jembatan sarana di daerah gitu ya, infrastruktur. bener-bener ya infrastruktur. Kalau ya minimal misal sekolah ya, kebayang ya, kita kadang saya lagi jalan gitu sekolahan atau lihat di berita sekolahan ambruk, udah bener-bener yang ya udah nggak layak lah gitu kan. Sedangkan anak-anak ini yang bakal jadi penerus kan, investasi negara ya, nanti mereka lah yang akan membangun negeri ini gitu kan. Kalau dari sekarang aja mereka nggak ada mendapat fasilitas istilahnya yang baik, pendidikan yang terhambat atau bagaimana mereka mau maju ke depannya. Sedangkan di tangan mereka lah kan pembangunan Indonesia ini. Jadi kalau piutang-piutang yang sebesar itu bisa tertagih, berapa banyak yang terbantu kan anak-anak, mungkin bisa sekolah gratis ya kan, fasilitas kesehatan ya. Ya atau masyarakat juga bisa bikin usaha. Iya benar, kita penyaluran dana ya kan, dari penyaluran dana untuk mereka ya UMKM ini gitu kan, bisa maju ya, dampak ekonominya pasti lebih dibanding sekarang ya, lebih dahsyat lah. Nah emang dari kita untuk kita ya Bu. Iya betul. Dari kita untuk kita. Tapi dari semenjak adanya kelas program ini ada peningkatan drastis nggak Bu? Ya, para debitur untuk membayar. Pasti ya, untuk tahun 2022 ini penurunan outstanding piutang itu 35 miliar, dan yang masuk ke PNBP, ke kas negara itu dari biatnya itu kan 11 miliar. Udah main banget kan. Semoga tahun depan ada peningkatan lagi dengan adanya informasi ini, apalagi kan misalnya nih nanti Pemda juga ada gitu kan, alangkah ininya ya, banyak yang PNBP, percepatan PNBP, dan banyak juga terbantu ya, banyak yang terbantu gitu. Kalau di Samarinda Kalimantan Timur dan Utara ini udah optimal belum sih Bu memanfaatkan kelas program ini debiturnya? Yang di luar Pemda ya, berdasarkan data yang kemarin saya lihat ya sudah optimal sih. Semoga nanti tahun depan ada lebih peningkatan lagi, biar semakin cepat ya, semakin baik ya. Terutama kan kayak yang UMKM ini ya gitu, yang mempunyai usaha atau apa. Jadi kalau orang yang punya usaha itu punya karyawan juga gitu kan. Kalau itu kan dia bergantung sama punya usaha itu. Kalau punya usaha itu bisa terbantu dengan ada penambahan modal, atau misalnya dia punya utang atau ada keringanan, harusnya yang tadinya buat modal kepake buat bayar utang, itu kan kasihan gitu. Tapi kalau ada keringanan ya udah, jadi kan dia bisa mengembangkan usahanya, dan otomatis yang bekerja sama di perusahaan itu kan juga ada peningkatan penghasilan gitu kan. Ya ada tempat bergantung, yang tadi yang mau di PHK nggak jadi. Benar. Emang itulah dampak ekonominya sih. Jadi harapan Ibu nih Bu terkait piutang negara atau piutang daerah di Kalimantan Timur dan Utara gimana? Harapannya ya maksudnya untuk Pemda gitu ya, pemerintah daerah yang memiliki piutang negara ya lebih aware lagi lah gitu ya dengan piutangnya, mengoptimalkan kembali agar bisa percepatan PNBP gitu kan. Terus kalau peningkatannya itu kalau bisa nanti tahun depan ada crash program lagi, ya mungkin kan kita kan prinsipnya ya sekecil apapun itu yang bisa tertagih kan akan tetap akan memberikan manfaat. Tetap akan memberikan kecil-kecil manfaat. Jadi bukit. Maksudnya lebih ditingkatkan lagi penata usahaan piutangnya gitu kan, agar untuk percepatan PNBP ini gitu. Terus ya kan seperti kita ketahui crash program ini kan salah satu upaya ya untuk mempercepat itu, karena banyaknya pelaku usaha yang down selama ini. Nah terus untuk percepatan PNBP ada upaya lagi nanti dari pemerintah, itu kita nanti bekerja sama dengan
Direktorat Jenderal Anggaran ya, DJA, mereka kan punya aplikasi sendiri tuh yang ABS ya, Automatic Blocking System. Nah, itu salah satu upaya kan kita berusaha nanti kita akan bersinergi dengan mereka. Jadi dengan debitur-debitur yang udah benar-benar tidak ada kemampuan, ya mungkin nanti kita PSBDT kan. Tapi kalau yang dia masih ada, ya terutama yang di atas 1 miliar ya, di atas 1 miliar mereka masih di atas 1 miliar tapi susah gitu loh ditagihnya gitu kan, hilang entah kemana gitu. Berdasarkan dari NIK atau NPWP kita bisa mengajukan untuk di blocking gitu, di blok, ada pembatasan layanan publik. Jadi dia yang biasa keluar negeri atau apa mau ngurus paspor itu dengan adanya automatic blocking system itu kita masukkan NIK-nya, NPWP-nya, nanti dia mau ngurus paspor atau apa, tahu nggak bisa. Itu akan mulai, Bu? Ya sudah berjalan. Sudah ya? Sudah berjalan. Jadi kalau misalnya udah ke blocking gitu kan, dia nggak bisa ngurus paspor, bingung dong dia, ini kenapa gitu. Kan ada halo DJA-nya atau misalnya ada yang dihubungi gitu kan, oh iya karena bapak atau ibu masih ada utang ke negara, masih ada kewajiban gitu, coba dilunasi dulu. Nah itu upaya pemerintah. Jadi kan semakin cepat gitu kan ini kita pengurusan PNBP tercepatkan. Untuk sesi terakhir kita nih Bu, kita ajak para debitur untuk memanfaatkan keringanan utang ini dong. Iya. Silakan Bu Nela. Ya. Untuk debitur yang yang masih ada kewajiban ke negara gitu, nggak usah takut kalau tidak bakal terlunasi atau apa ya, karena ini kita udah ada program keringanan utang yang diskonnya juga udah banyak gitu, kenapa nggak dimanfaatin gitu kan. Jadi harapan saya ya untuk kedepannya ini kan kalau yang bulan tahun ini dikit lagi ya. Iya, betul lagi. Semoga kalau emang merasa punya utang ke kementerian atau apa gitu, misalnya masih ada waktu nih 15 Desember untuk minta diserahkan ke PUPN gitu. Karena kan emang yang dapat cash program itu yang udah diserahkan ke PUPN. Coba mengajukan ke misal punya utang di mana gitu, yang sumber dananya dari pemerintah ya, bukan yang dari bank ya. Soalnya kan pernah ada juga kalau dari bank bisa nggak diminta keringanan ya, keringanannya ke bank gitu. Tapi kalau yang ke pemerintah ya diupayakan agar untuk diserahkan ke PUPN agar bisa mendapatkan crash program di tahun depan. Kita siap membantu ya. Siap membantu. Kalau lebih jelas atau apa bisa datang ke KPKNL atau Kanwil setempat untuk berkonsultasi. Oke, bareng-bareng nih Bu kita tagline-nya keringanan utang Bu. Lunas hari ini lega sampai nanti. Oh iya. Oke. Lihat ke kamera Bu ya. Iya. 1, 2, 3. Lunas hari ini lega sampai nanti. Terima kasih Bu Nela. Ya, sama-sama Mbak Arum. Dadah.